kembali di media pembelajaran daring bersama Ibu. Materi kita kali ini tentang struktur teks deskripsi. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu sudah kalian tuliskan teori tentang struktur teks deskripsi. Coba, masih ingat tidak apa saja struktur itu? Ada berapa? Ada 2, 3, atau 4? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Terima kasih bagi yang masih mengingat ya. Nah, yang pertama ini mengenai pengenalan objek pada teks deskripsi, termasuk pada bagian apa. Lalu pada bagian akhir dari paragraf teks deskripsi itu namanya struktur apa ya. Wah, kalau kalian tidak tahu sama sekali, berarti coba kembali baca lagi teorinya, catatannya ya di minggu yang kemarin yang sudah kalian tulis. Di sini sudah Ibu tuliskan nih, struktur teks deskripsi itu yaitu ada 3 ya. Apa saja? Yaitu yang pertama identifikasi ya. Selanjutnya yang kedua deskripsi bagian dan yang ketiga simpulan ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat identifikasi itu apa? Itu berupa pengenalan objek. Deskripsi bagian adalah bagian atau perincian dari objek yang dikenalkan. Dan yang ketiga simpulan, yaitu pesan umum atau kesimpulan dari teks yang dikenalkan atau teks yang dibaca. Nah, itulah pembahasan atau pengenalan tentang struktur teks deskripsi. Baik, sekarang kita lihat dalam bentuk teks yang sebenarnya. Di sini coba kalian baca. Dalam buku juga ada ya. Nah, Ibu tuliskan sengaja di sini contoh struktur teks deskripsi dalam bentuk 3 paragraf di sini supaya kalian mudah memahaminya ya. Judulnya Rumah Tongkonan. Coba perhatikan. Pada paragraf pertama itu berisi nama objek, lokasi, serta gambaran umum objek. Di sini termasuk kepada struktur yang pertama, yaitu identifikasi. Karena di sini dikenalkan objek yang dibahas, lokasi, serta gambaran umum objek. Baik, kita baca. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini, oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, itu adalah termasuk kepada identifikasi atau pengenalan objek. Objek apa yang dikenalkan? Rumah Tongkonan. Lokasinya di mana tadi? Di Sulawesi, ya. Nah, ini adalah merupakan gambaran umum objek, ya. Bentuknya, kemudian letaknya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan identifikasi. Selanjutnya, kita perhatikan pada paragraf yang kedua. Di sini, paragraf yang kedua termasuk kepada struktur deskripsi bagian. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada paragraf kedua ini memerinci objek
ya, diantaranya bahan kayunya, ukiran rumah serta hiasan atap rumah. Coba kita baca nih. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasannya terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini, dan seterusnya. Nah, di sini dikemukakan atau dirinci bahan kayu yang digunakan, jenis kayu yang digunakan, serta kualitas ya dari kayu yang digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi bagian. Sementara pada paragraf yang ketiga, di sini ada kalimat penutup atau kita masuk kepada simpulan. Sungguh, redaksinya Ibu baca, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini adalah simpulan atau bagian akhir atau bagian penutup dari struktur teks deskripsi. Bagaimana bisa dipahami? Jadi intinya teks deskripsi terdiri dari 3. 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Penutup. Tapi perlu kalian tahu tidak semuanya struktur teks deskripsi ini 3. Ada juga yang 2. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Si Bagas Kelinciku. Di sini hanya ditemukan 2 struktur deskripsi, yaitu pertama identifikasi, pengenalan objek, yang kedua deskripsi bagian. Kok bisa? Ya, karena di bawah ini tidak ada simpulan. Masih merinci atau memerinci daripada objek yang dibahas, yaitu si Bagas Kelinciku. Ya, kita baca di bagian identifikasi. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Ya. Nah, ini adalah objeknya adalah kelinci si Bagas. Sementara pada deskripsi bagiannya dipaparkan, dirinci bagaimana sikap si Bagas, keadaan si Bagas, kebiasaan si Bagas, bahkan pada paragraf akhir ya, bagaimana perilaku si Bagas kalau sedang marah, kalau sedang minta mainan ya, dengan gayanya, dengan caranya dia menarik perhatian kita. Nah, berarti di sini tidak disimpulkan bagaimana si Bagas kelinci itu ya. Makanya di sini hanya merinci atau mendeskripsi bagian dari teks yang dibahas. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa dipahami? Ya, kalau sudah kita lanjut ke latihan. Nah, pada latihan kali ini kalian mohon bisa menentukan struktur teks deskripsi ya dari teks Ayah Panutanku di buku siswa halaman 3 ya. Silakan kalian tentukan mana yang namanya bagian awal ya, pengenalan objek, mana yang merinci objek, apakah ada penutup. Nah, Ibu sudah berikan nih bagan-bagannya. Kalian tinggal menentukan saja ya. Jika kalian di sini nilainya betul semuanya 100, berarti kalian sudah paham ya. Bagi yang belum paham, silakan putar kembali uraian ini ya, biar kalian lebih paham. Selanjutnya, Ibu juga berikan tugas yang kedua. Di sini ada teks deskripsi pesona pantai Senggigi. Nah, pada poin ini Ibu akan berikan plus ya, plus nilai 1 atau 10 ya, jika kalian bisa menjawab atau menentukan struktur dari teks pesona pantai Senggigi ini ya. Cara menentukannya bisa lihat pada contoh teks di sebelumnya ya. Jadi tentukan mana bagian pengenalan objek, deskripsi bagian, adakah penutup atau simpulannya, jika ada yang mana ya. Nah, jika kalian bisa mengerjakan ini, Ibu kasih 10 atau 1 dari nilai yang sudah kalian peroleh ya, dari rata-rata nilai harian yang sudah kalian peroleh ya. Siapa yang cepat ya yang dapat ya. Nah,
Bagaimana? Paham tugasnya? Jadi tugasnya ada 2. Kalau kalian bisa mengerjakan, kerjakan dua-duanya. Yang pertama, ayah panutanku, ya, tentukan strukturnya. Dan yang kedua, pesona pantai Senggigi. Sama, tentukan strukturnya, ya. Nah, itulah tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan jika sudah selesai tugasnya, mohon upload ke e-learning madrasah pada kolom penilaian pengetahuan KI3, ya. Sampai sini pembelajaran kita kali ini, ya. Ibu mohon kalian bisa mencatat teorinya, memahaminya, dan berikan komentarnya, ya, agar ibu bisa terus berkarya dan berkarya. Kasih like ya videonya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca doa Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.